tentang gangguan pengaturan suhu dan bagaimana mekanisme yang mendasari serta gejala dan sebagainya. Baik, kita mulai dulu tentang termoregulasi. Semoga adik-adik masih mengingat materi ini setahun yang lalu. Jadi namanya termoregulasi dari kata termo dan regulasi, ya artinya pengaturan suhu tubuh. Jadi tubuh kita memang mempunyai mekanisme untuk mengatur suhu tubuh. Kenapa harus diatur? Karena suhu tubuh kita sangat dipengaruhi oleh banyak hal, ya, banyak baik itu faktor yang internal maupun eksternal yang akan sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya perubahan suhu. Gitu sehingga kita mempunyai mekanisme agar suhu tubuh telah selalu stabil. Nih, kenapa harus selalu stabil? Karena kita kan termasuk makhluk yang mempunyai suhu optimal yang harus tetap begitu. Artinya ketika ada perubahan suhu yang cukup ekstrim itu akan berdampak pada gangguan homeostasis, ya. Sehingga kan kita bukan makhluk berdarah dingin ya, tapi berdarah panas. Jadi harus selalu berusaha supaya suhu tubuh tetap stabil, supaya nanti seluruh proses homeostasis dalam tubuh tetap dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, ini diantara beberapa faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, ya. Jadi yang pertama adalah usia, ya. Usia terutama perbedaannya adalah dari faktor ini ya, antara bayi kemudian dewasa dan lansia. Ya, pada bayi memang di sana yang pertama adalah mekanisme termoregulasinya memang belum berjalan optimal. Itu kemudian juga luas permukaan tubuh bayi yang cenderung masih besar begitu sehingga penguapan akan lebih cepat terjadi sehingga bayi itu sangat mudah mengalami penurunan suhu. Begitu pula dengan saat usia lansia di mana hampir seluruh sistem tubuh sudah mulai berkurang fungsinya gitu, dan diantaranya juga terkait dengan termoregulasi sehingga pada lansia juga akan lebih rentan untuk mengalami fluktuasi suhu begitu. Kemudian faktor yang lainnya diantaranya ada aktivitas fisik ya, aktivitas fisik ya, apalagi terutama kalau yang berat ya, karena sebenarnya ringan sedang berat juga akan berpengaruh. Hanya semakin berat aktivitas fisik maka perubahan suhunya juga akan semakin besar ya, karena ketika kita aktivitas fisik maka akan terjadi produksi panas yang meningkat begitu ya, sehingga itu juga akan berpengaruh pada peningkatan suhu tubuh. Kemudian juga suhu lingkungan. Nah, ini suhu lingkungan juga berpengaruh. Ya, kalau suhu lingkungannya cenderung dingin, ya, maka cenderung terjadi proses perpindahan panas dari tubuh kita ke lingkungan, ya, sehingga akan cenderung untuk menurunkan suhu tubuh. Gitu. Kemudian juga yang secara internal, ya, tubuh kita juga ada mekanisme internal untuk di mana ada variasi, ya, terkait dengan irama sirkadian, homeostasis tubuh, ya, sehingga ada perubahan suhu di mana kalau pada pagi hari cenderung suhunya itu mencapai tingkat yang paling rendah, ya, terutama pada menjelang subuh ya, menjelang subuh. Kemudian pada sore hari ya, dari jam sekitar sore sampai menjelang maghrib itu adalah suhu tertinggi dicapai oleh tubuh kita. Kemudian juga perubahan metabolisme, ya, jadi ketika ada peningkatan metabolisme tubuh, ya, misalnya pada metabolisme itu meningkat misalnya pada mungkin pertumbuhan yang cepat, kemudian juga pada aktivitas tadi misalnya gitu ya, kehamilan itu juga akan metabolismenya meningkat sehingga juga akan dapat berpengaruh pada suhu tubuh ya. Pemberian nutrisi juga demikian gitu ya. Kemudian juga terkait dengan aspek yang lain, aspek hormonal ya. Pada saat menstruasi ada fluktuasi suhu tubuh di sana ya. Siklus bulanan pun juga kan adik-adik mungkin pernah membaca ya pelajaran yang dulu, ada ketika suhunya meningkat saat ovulasi begitu ya. Jadi dipengaruhi oleh faktor hormonal. Tiroid jelas ya, saya kira masih ingat ya, tiroid fungsinya memang terkait dengan peningkatan laju metabolisme tentu saja, sehingga suhu tubuh juga akan berubah. Untuk rentang suhu normal itu antara sekian ya, 36,8 plus minus 0,4, namun juga ada referensi yang mengatakan antara 36 sampai 37,5 itu dikatakan rentang suhu tubuhnya normal. Nah, untuk memelihara kenormalan tersebut ya, kita mempunyai pusat pengontrolan panas ya, yang ada di hipotalamus. Yang mana hipotalamus itu berperan dalam mengatur produksi panas dan juga mengatur pelepasan panasnya.
Baik, ini tentang produksi panas, ya. Masih ingat ya, jadi segala aktivitas metabolisme tubuh ya, baik itu yang basal sekalipun itu akan menghasilkan panas ya, gitu. Metabolisme basal, aktivitas otot ya, ada panas yang akan dihasilkan, kemudian efek hormonal begitu. Ya, yang berikutnya adalah pelepasan panas ya. Jadi panas yang dihasilkan tadi ya, itu kan tidak akan mungkin tetap dalam tubuh ya, harus dilepaskan. Karena kalau panas yang diproduksi terus-menerus tadi tetap dalam tubuh, maka nanti otomatis akan terjadi peningkatan suhu. Sehingga kita juga ada mekanisme untuk melepaskan panas tersebut. Ya. Dilepaskan ke kulit, kemudian ke lingkungan ya. Nah, ini kita bisa melihat untuk mekanisme transfer panas dari aliran darah ya, dari pembuluh darah, panasnya akan ditransfer ke permukaan. Yang paling banyak memang penguapan pelepasan panas melalui kulit ya, walaupun juga ada pengeluaran panas lewat mekanisme yang lain, misalnya lewat proses respirasi, itu juga ada panas yang dikeluarkan. Kemudian pelepasan dalam saat kita berkemih, begitu kan juga di sana ada suhu ya. Mungkin pernah mengalami ya, jadi kalau sedang demam gitu, kalau lagi sedang sakit panas, maka urinnya pun juga akan lebih panas begitu ya, karena itu ada mekanisme pengeluaran panas lewat sana juga. Untuk mekanismenya sendiri ada 4 mekanisme dasar untuk pelepasan panas ya, masih ingat ini sejak zaman SMA seperti ini ya, ada radiasi, konduksi, konveksi, evaporasi ya. Saya harap adik-adik masih ingat betul apa perbedaan mekanisme transfer panas dengan dari 4 metode ini. Oke. Kalau diminta contohnya pasti kan contohnya klasik ya, radiasi matahari. Nah, di sini kita berbicara setting dari pelepasan panas dari tubuh kita ya. Jadi radiasi adalah pengeluaran panas begitu ya dari tubuh kita, tentunya ke benda, ke lingkungan yang pasti suhunya lebih rendah begitu ya, radiasi. Kemudian medianya ya, media harus diingat juga ya. Kemudian ada konduksi ya, lalu ada konveksi, lalu ada evaporasi. Perbedaannya pada mekanisme transfer panas. Jadi prinsipnya semuanya adalah untuk mengeluarkan panas dari tubuh kita. Kemudian untuk pengaturannya ya, jadi harus diatur supaya tetap balance, tetap seimbang begitu ya. Nah, jadi untuk pengaturan ini tubuh itu mempunyai reseptor ya, yang nanti dia akan merespon adanya perubahan suhu. Jadi ada 2 respon di sini. Yang pertama adalah respon ketika adanya suatu penurunan suhu lingkungan. Jadi kalau suhu lingkungannya turun kan berarti nanti suhu tubuh kita juga akan turun ya, sehingga kita harus mempertahankan supaya tetap stabil begitu. Ada beberapa mekanisme di sini gitu. Ada mekanisme yang involunter, ada mekanisme yang volunter. Involunter tentu saja dengan vasokonstriksi ya, vasokonstriksi perifer. Ketika vasokonstriksi maka pengeluaran panas dari pembuluh darah juga akan berkurang begitu ya. Kemudian juga dengan piloereksi, kemudian juga dengan termogenesis ya, masih ingat ya. Dengan meningkatkan produksi panas ya, dengan menggigilkan kontraksi otot ya, sehingga ada panas yang dihasilkan gitu untuk mengimbangi penurunan suhu yang sedang terjadi gitu ya. Kemudian untuk mekanisme yang volunternya ya, diantaranya dengan tetap bergerak ya, kita tetap bergerak, mondar-mandir misalnya, kan aktivitas ototnya juga ada begitu, sehingga ada produksi panas yang dihasilkan. Atau dengan cara yang lain misalnya mengurangi pelepasan panas ya, dengan misalnya menggunakan pakaian hangat gitu ya. Jadi kalau sekarang lagi dingin nih, supaya tidak terjadi radiasi keluar ke tubuh kita, ke lingkungan, maka kita menggunakan pelindung misalnya seperti itu. Mengatur suhu bisa dilakukan dengan penggunaan AC misalnya ya. Lalu ada juga kontrol pelepasan panas ya. Jadi kita mengontrol seberapa panas yang dilepaskan. Jadi ketika ada suatu peningkatan suhu lingkungan ya, maka beberapa yang dilakukan adalah seperti ini. Misalnya ya, radiasi, konduksi mekanismenya sama ya, konveksi, vasodilatasi ya, untuk mengeluarkan panas lebih banyak dari pembuluh darah, kemudian juga penurunan tonus otot ya, dengan kita lebih cenderung untuk mengurangi aktivitas fisik ya.
Peningkatan respirasi juga bisa berpengaruh di sana. Tadi saya katakan ada pengeluaran panas saat kita melakukan respirasi, gitu ya. Ketika dengan kita hiperventilasi, maka akan lebih banyak panas yang dikeluarkan. Mekanisme volunternya kebalikan dengan yang tadi, ya, gitu, dengan yang sebelumnya. Nah, ini prinsip termoregulasi. Jadi harus ada keseimbangan antara produksi dan pelepasan panasnya. Dan kita punya hipotalamus yang mengatur itu semua, di mana di sana ada suatu pengatur set point, ya. Jadi sudah ada suhu patokan di hipotalamus. Itu nanti akan diterjemahkan menjadi suhu inti tubuh. Gitu, ya. Jadi hipotalamus sudah punya tadi patokan suhu normal itu segini 37. Nanti tubuh bagian tubuh yang lain akan mengikuti supaya suhu tubuh itu sama dengan suhu yang ada di hipotalamus. Begitu. Nah, lalu kapan ada gangguan pengaturan suhu, ya? Yaitu ketika ada ketidakseimbangan, ada gangguan keseimbangan dalam produksi dan pelepasan panasnya. Jadi tidak balance lagi, gitu, ya. Entah itu produksi panasnya berlebih atau justru produksi panasnya kurang atau pelepasan panasnya dan sebagainya, ya. Nah, pengaturan suhu gangguannya ada dua saja sebetulnya, karena kan suhu hanya ada normal. Nah, jadi gangguannya hanya ada dua, jadi suhunya naik di atas normal atau turun di bawah normal. Hanya ada dua prinsip, secara prinsip, gitu, ya. Jadi ada dua, peningkatan suhu tubuh dan penurunan suhu tubuh. Untuk yang peningkatan suhu tubuh ada beberapa nanti akan kita bahas, ya. Yang paling umum adalah demam, ya. Demam ini mungkin semua sudah familiar, ya, dengan istilah demam, ya, karena demam merupakan suatu simptom, ya, gejala yang umum sekali pada banyak penyakit yang terjadi, begitu, ya. Lalu ada hipertermia, ini juga ada nanti istilah khusus yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah gangguan penurunan suhu tubuh, ya, atau hipotermia. Baik, kita mulai dari demam, ya. Istilah lainnya ada fever, pireksia, ya. Ada juga yang kadang mengatakan hipertermia. Kadang kan kalau secara terminologi bahasa kan hiper itu artinya meningkat, termia itu suhu, ya. Cuma nanti ada definisi khusus untuk hipertermia tertentu, ya. Untuk definisinya bisa disimak bersama, ya. Jadi ada peningkatan suhu tubuh, ya. Nah, seberapa peningkatannya dikatakan cukup signifikan. Signifikan itu artinya dapat mengakibatkan yang pertama si orangnya ada perubahan perasaan, gitu, bukan perasaan, ya, perubahan yang dirasakan, begitu, ya, terkait dengan demamnya. Jadi entah itu mungkin perubahan gejala dan lain-lain, ya. Jadi cukup signifikan dan bertahan lama. Lama di sini juga bervariasi, ya. Ada dalam hitungan jam, ada dalam hitungan hari. Artinya tidak hanya kisaran menit jam, tapi bisa cukup lama dalam rentang mungkin sehari dan seterusnya. Dan ini sebagai suatu manifestasi dari adanya suatu perjalanan penyakit. Jadi ada kausanya, ada penyakit yang mendasarinya, gitu. Jadi memang demam ini bukan penyakit, tapi dia adalah gejala dari suatu penyakit yang mendasari. Jadi ketika ada demam, kita harus cari tahu sebabnya itu apa, ya. Tidak hanya kita mengobati demam itu dengan memberikan, oh ya dikasih paracetamol selesai, tidak, tapi kita harus mencari tahu akar masalahnya apa, demamnya itu karena apa. Nah, di sini kenapa suhu tubuhnya bisa meningkat? Karena adanya perubahan set point di hipotalamus, ya. Jadi tadi cukup patokannya berubah. Jadi kalau normalnya 37, nah di sini ada perubahan, ada peningkatan set point, ya. Bisa 38, 39, tergantung dari kausanya. Kausanya apa? Disebut dengan istilah pirogen. Jadi suatu substansi yang dia bisa mengakibatkan perubahan set point di hipotalamus. Nanti kita mengenal ada dua jenis pirogen, ada pirogen endogen, ada pirogen eksogen. Ya. Pirogen endogen adalah pirogen yang bersumber dari dalam tubuh kita sendiri, ya. Ada beberapa nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Eksogen yang dari luar, entah mungkin itu patogen dalam bentuk mikroorganisme, bakteri, yaitu yang paling sering, bakteri, virus, dan lain-lain. Untuk klasifikasi demamnya bisa dilihat dari rentang suhunya, ya. Ada yang demam yang low grade, moderate, high, dan hiperpireksia. Itu kalau sudah 40 ke atas, itu yang sudah harus betul-betul kita perhatikan betul, ya, kalau sudah bisa mengancam nyawa.
Kemudian untuk penyebab demam sendiri banyak ya. Yang paling umum memang adalah suatu proses infeksi. Ini yang paling sering. Infeksinya bisa bermacam-macam, dari mungkin sifatnya yang akut dan juga kronis ya. Akut itu mekanisme yang cepat ya. Kemudian jenis mikroorganisme juga macam-macam ya, bisa virus, bakteri, jamur, atau suara yang lain. Kemudian juga trauma mekanis yang bisa mengakibatkan ada destruksi jaringan, itu juga bisa mengakibatkan demam ya, karena kan ada destruksi, ada proses inflamasi di sana. Inflamasi kan diantara tanda-tandanya adalah adanya suatu kalor ya, peningkatan suhu. Ya, itu bisa sifatnya lokal, bisa sifatnya juga sistemik. Gitu. Kemudian ada proses neoplasma ya, tumor ini juga, apalagi tumor-tumor yang nanti terkait dengan mekanisme pengaturan suhu sendiri begitu ya. Lalu ada gangguan hemolitik, hemolisis akut ya, misalnya ada pemecahan sel darah merah akut. Jadi banyak etiologinya, banyak. Nanti ada bisa searching lebih lanjut untuk melihat bagaimana etiologi ini kok bisa terjadi demam gitu ya. Memang yang paling sering adalah, yang paling akan sering kita jumpai adalah suatu proses infeksi gitu. Nah, ini kalau kita lihat tadi mekanisme demam proses seperti ini. Jadi ada set point-nya bergeser ya, dari yang tadi misalnya 37 normalnya, maka di sini akan terjadi perpindahan, bergeser ke kanan ya, menjadi meningkat gitu. Nah, baik, ini slide menyatakan tentang fungsi demam ya. Jadi demam itu ada fungsinya ternyata ya, artinya sebagai suatu alarm sebetulnya bahwa ada yang tidak beres dengan tubuh kita gitu ya. Sebagai pertahanan tubuh yang non spesifik ya, kadang-kadang dia non spesifik ya, tidak spesifik untuk melawan penyakit tertentu begitu ya. Kemudian juga dikatakan dapat menciptakan kondisi yang tidak baik untuk perkembangan mikroorganisme ya, karena beberapa mikroorganisme tertentu itu efektif bereplikasi pada suhu-suhu normal tubuh 37. Jadi ketika ada peningkatan suhu yang mungkin bisa mencapai 39-40, maka itu juga akan dapat menghambat replikasi dari mikroorganisme gitu. Kemudian juga menurunkan nutrisi ya, mineral yang mungkin dibutuhkan oleh mikroorganisme. Kemudian juga suhu yang tinggi dapat mengaktifasi lisosom ya, destruksi sel ya, sehingga mencegah replikasi mungkin virus pada sel yang terinfeksi gitu. Kemudian juga meningkatkan aktivitas sel darah putih yang lain begitu ya, sehingga kaitannya dengan fagositosis. Ini beberapa fungsi demam yang mungkin bisa kita bisa lihat dari aspek ini ya, walaupun ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena demam tidak selalu yang kita lihat kan efeknya lebih kepada ketidaknyamanan ya. Oke, patofisiologi demam, ya, yang tadi kita lihat dari awalnya ada pirogen ya, tadi ada dua jenis, ada pirogen eksogen, ada pirogen endogen ya. Kalau endogen ya segala sesuatu penyebab demam yang timbul dari luar tubuh kita. Ya, bisa berupa mikroorganisme atau mungkin obat-obatan ya, pemicu demam atau trauma ya, itu bisa. Nah, pirogen eksogen ini ketika kemudian masuk ke dalam tubuh kita, maka akan dapat menginduksi aktivitas atau pelepasan dari pirogen endogen. Nah, ini jenis pirogen endogen yang diketahui paling umum sebagai penyebab demam ya. Ada interleukin 1, interleukin 6, interleukin 8, tumor necrosis faktor, terutama TNF-alpha, interferon ya. Itu sebagai pirogen endogen yang kemudian dilepaskan ke dalam sirkulasi ya. Nah, kemudian setelah dalam sirkulasi darah, kemudian akan mencapai ke atas ya, ke atas sirkulasi darah, kemudian dapat mencapai ke hipotalamus gitu, masuk ya melewati area preoptik hiperventrikal ketiga, kemudian akan mengakibatkan pelepasan dari prostaglandin E2 oleh endotel hipotalamus gitu. Nanti kemudian dari sini akan terjadi serangkaian reaksi kimiawi ya, ada stimulasi reseptor untuk PGE, ada pelepasan CAM
ya nanti adalah akhirnya akan terjadi peningkatan set point. Ya, jadi ini dari pirogen kemudian ada perjalanan tadi, set point-nya akan naik. Set point-nya naik. Setelah set point-nya naik ya, hipotalamus sudah mengatakan ini ada perubahan set point, ya, maka kemudian tubuh akan segera berupaya untuk menyamakan suhu struktur tubuh dengan suhu set point yang ada di hipotalamus, ya, sehingga ada suatu produksi panas dan konservasi panas, sehingga timbullah sebagai suatu demam atau peningkatan suhu tubuh yang bisa kita ukur di berbagai bagian tubuh. Ya. Nah, ini secara skematis, mungkin bagi adik-adik yang lebih mudah memahami dengan bagan bisa melihat dari sini. Ya, jadi untuk pirogennya tadi ya dari mulai yang eksogen, ya, infeksi, toksin ya atau mediator inflamasi yang lain ya. Kemudian akan dapat mengaktifasi adanya suatu pirogen ini. Kemudian masuk ke sirkulasi ya, kemudian akan mengakibatkan terjadinya ini proses ini ya dari mulai hipotalamus, kemudian akan terjadi sintesis dari prostaglandin, mempengaruhi siklik AMP, ya, kemudian terjadi pelepasan hasil dari suatu reaksi protein, gitu ya, terjadi peningkatan set point, gitu ya. Set point-nya meningkat, ya maka tubuh akan mengikuti dengan cara meningkatkan produksi panas dan meningkatkan konsentrasi panas. Timbullah demam. Ya, kita bisa mengukur demam di beberapa suhu di beberapa tempat ya. Yang paling mendekati dengan set point hipotalamus adalah suhu di rektal ya, suhu di rektal itu yang paling mendekati karena kan di rektal itu cenderung untuk mukosanya kan tipis ya, sehingga lebih menggambarkan suhu inti. Namun kan karena kadang-kadang ada kesulitan secara teknis sehingga lebih mudah misalnya mengukur mungkin di aksila ya, di aksila ataupun di oral, walaupun ada perbedaan sekitar kurang lebih setengah derajat antara di aksila dengan di daerah rektal begitu. Nah, kemudian juga kita bisa melihat ada beberapa mekanisme lain dari terjadinya demam. Ya, ada yang disebut dengan vagal afferent, ada yang disebut dengan melalui aktivasi dari Toll-like reseptor. Ya, jadi mikroba itu bisa menghasilkan suatu produk. Ya, yang produk nanti dia akan bisa mengaktifasi reseptor ya, Toll-like reseptor di endotel hipotalamus, sehingga tadi CAMP-nya dan seterusnya akan teraktivasi begitu. Ya. Kemudian untuk tahapan terjadinya demam ini ya ada beberapa fase, ada 3 fase di sini ya, dari mulai fase pertama adalah suhu tubuhnya meningkat ya. Kemudian yang kedua ada terjadi fase keseimbangan produksi dan pelepasan panas, kemudian yang ketiga adalah fase penurunan suhu. Jadi pada fase yang pertama, pada fase inkrementi di sini kan tadi set point sudah naik duluan ya. Ketika set point-nya naik, maka tubuh akan berusaha untuk meningkatkan suhu untuk menyesuaikan, menyamakan dengan set point-nya ya. Dengan cara peningkatan produksi panas ya. Jadi misalnya dengan vasokonstriksi ya, karena dengan vasokonstriksi maka akan terjadi pengurangan pelepasan panas melalui fasa dan juga kulit ya. Kemudian juga dengan cara menggigil ya, dengan kontraksi otot dengan cara menggigil itu akan meningkatkan produksi panas. Nah, sehingga pada fase ini karena ada fase konstriksi dan seterusnya maka kulit akan teraba dingin dan kering ya, karena pelepasan panas lewat kulitnya kan dihambat gitu. Kemudian fase yang kedua adalah ada fase plateau ya, jadi ketika mekanisme yang pertama tadi sudah berhasil menyamakan dengan set point ya, maka terjadi keseimbangan produksi ya sudah sama gitu dengan suhu set point-nya. Maka di sini akan mulai dapat teraba kulitnya mulai hangat, kemerahan ya. Nah, nanti ketika demamnya turun ya, saat set point-nya kembali ke normal ya, misalnya karena kausanya mungkin sudah diterapi begitu ya, maka akan terjadi pelepasan panas ya, pelepasan panas sehingga demamnya turun, ditandai dengan adanya vasodilatasi ya, kemerahan dan hangat berkeringat yang ada pelepasan panasnya. Mungkin adik-adik bisa proses ini bisa diamati ya, kalau misalnya ini semua pernah mengalami demam ya saya kira ya.
ketika demam begitu mungkin pernah merasakan ya. Jadi awalnya suhunya naik ya, menggigil begitu, kering. Kemudian kalau sudah panas, ya panas mentok di fase plateau ya beberapa saat. Nanti kalau misalnya minum obat saja, jadi minum obat misalnya parastamol, nanti pasti efeknya adalah terasa ini ya, berkeringat ya, kemudian teraba hangat, vasodilatasi itu ya. Ketika set point kebanyakan karena kan parastamol adalah untuk menghambat dari prostaglandin E2 ya, sehingga demamnya akan bisa turun. Nah, ini kalau kita lihat di grafik ini seperti ini ya. Ini adalah grafik hubungan antara waktu dalam hitungan jam yang ke kanan dengan suhu tubuh dalam ini, kalau ini derajatnya menggunakan ini Fahrenheit ya. Fahrenheit. Nah, jadi ada kita lihat fase di sini. Fase yang pertama ya, ini suhunya suhu yang normal. Lalu kita lihat yang pertama terjadi adalah set point-nya naik dulu ya. Jadi set point-nya naik dulu yang di hipotalamusnya ya. Ketika set point-nya naik di detik ke detik, jam pertama ini naik, maka kemudian suhu tubuh akan perlahan-lahan naik ya, sehingga sama dengan set point yang tadi sudah naik terlebih dahulu di sini. Ini sudah sama ya. Saat sudah sama maka akan masuk fase plateau yang tadi ya. Kemudian ketika suhu tubuh akan turun, maka ini juga termostatnya itu juga turun lebih dulu ya, gitu. Naik turun lagi ke nilai normal lagi ketika misalnya tadi sudah diberi obat atau sudah kausanya sudah diatasi begitu ya. Atau memang sudah tercapai. Kalau nanti tetap ada yang bisa terus berkepanjangan demamnya. Ini ketika set point sudah turun ya, mencapai nilai normal kembali, maka suhu tubuh juga akan mengikuti begitu ya. Tadi dengan misalnya vasodilatasi, kemudian berkeringat begitu ya. Ini harus kita perhatikan pada demam seperti ini. Jadi pertama yang naik set point-nya dulu ya, set point-nya di hipotalamus sudah naik, baru kemudian suhu tubuh akan ikut naik ya, hingga mencapai set point yang sama, bahkan mencapai suhu tubuh yang sama dengan set point-nya. Lalu kemudian yang turun dulu adalah juga set point-nya turun. Set point-nya turun, kemudian baru diikuti dengan mekanisme adaptasi tubuh ya untuk menurunkan suhu. Begitu. Ini yang harus kita cermati. Nanti akan berbeda dengan jenis hipertermia yang lain. Ya, kemudian tentang tipe demam ya. Tipe demam ini perlu kita perhatikan ya, karena demam tadi kan merupakan salah satu gejala ya, gejala dari adanya suatu proses penyakit ya. Misalnya tadi yang paling sering adalah infeksi. Nah, karena ini merupakan gejala yang tidak spesifik, dapat terjadi pada banyak kasus, ya maka kita perlu mempelajari tipe demam, karena ini dapat kita gunakan sebagai salah satu petunjuk untuk mengetahui kausanya itu apa. Ya, walaupun tidak selalu tepat, tapi kita bisa mempelajari. Oh, demam seperti ini kemungkinannya penyebabnya adalah ini. Oh, demam yang begini kemungkinannya adalah itu. Gitu. Jadi kita bisa mempelajari polanya itu atau pola demam gitu. Ya. Jadi ada demam yang sifatnya itu continue ya, continue. Jadi cenderung untuk stabil begitu, suhunya cenderung sama. Variasi diurnalnya hanya di bawah 1 derajat Celcius. Jadi stabil, biasanya 39 ya. Turun pun paling cuma sedikit, tidak mencapai 1 Celcius. Itu demam yang continue ya. Atau sustained fever. Ini beberapa penyakit tertentu itu continue, misalnya pada kasus karena viral misalnya ya, pada demam berdarah mungkin DBD ya, DHF itu cenderung demamnya itu dia stabil ya, demam tinggi terus menerus gitu, tanpa ada penurunan suhu yang signifikan. Yang kedua, lalu ada demam yang remittent ya, remittent fever. Kalau ini cenderung fluktuasi suhunya lebih tinggi ya, bisa mencapai 2 Celcius setiap harinya, turun setiap hari. Tapi walaupun naik turun, turunnya tidak mencapai baseline, tidak mencapai nilai normal. Itu yang remittent. Kemudian yang ketiga adalah intermittent. Nah, kalau ini naik turun dan turunnya dapat mencapai baseline, yang mencapai nilai normal. Jadi ada periode tanpa demam kalau pada demam yang intermittent. Kemudian ada demam yang disebut dengan demam periodik ya. Beberapa periodiknya itu
tanpa gejala lebih lama dibanding intermittent. Jadi periodenya itu lebih lama. Jadi misalnya pada penyakit malaria, misalnya demam 2-3 hari, kemudian sembuh itu mungkin 1 hari terlebih gitu ya. Jadi periode itu lebih panjang. Nah, ini kita bisa lihat beberapa contoh penyakit ya dengan tipe demamnya. Ya misalnya demam yang kontinu, ya demam yang kontinu misalnya pada penyakit karena viral yang tadi saya sampaikan ya paling sering karena viral itu lebih cenderung kontinu. Jadi stabil pada nilai yang tinggi. Ada fluktuasi pun dia tidak akan mencapai lebih dari 1 derajat tiap harinya. Gitu ya. Pneumonia kemudian tadi DAF ya, demam karena infeksi virus. Gitu. Kemudian ada demam yang sifatnya itu remittent. Nah ini untuk penyakit tipes ya, tifoid ini demamnya bisa bervariasi. Tapi memang yang paling sering dia itu remittent. Remittent yang bentuknya itu seperti anak tangga ya. Mungkin ada pernah dengar ada istilah step ladder ya gitu. Jadi polanya itu pagi itu cenderung turun ya, tapi tidak pernah mencapai baseline ya, tidak pernah mencapai nilai normal. Jadi pagi turun, kemudian sore itu biasanya naik ya, sore malam tuh naik. Kemudian besok paginya turun lagi, turunnya tidak sampai normal lagi ya, turun kemudian sore naik lagi, itu seterusnya seperti anak tangga. Ya, itu salah satu ciri yang cukup khas pada demam tifoid ya. Ini remittent fever. Kemudian ada demam yang tadi yang intermittent. Intermittent ini ada fluktuasi dan dia ada periode tanpa demam. Ya, gitu. Misalnya pada kasus mungkin sepsis ya atau pleuritis ya contoh penyakitnya. Ini karena memang pengaruh dari agentnya sendiri, dari biologinya sendiri yang bisa mengakibatkan perubahan fluktuasi suhu tadi gitu. Ya. Lalu ada yang demam yang periodik misalnya ya, ada pada penyakit malaria ya. Jadi ada fase sehari atau 2 hari panas tergantung kausanya, jenis-jenis plasmodiumnya ya. Kemudian ada fase sembuh sekian hari begitu ya. Jadi kita bisa mengamati pola demam untuk memberi semacam clue. Ini kemungkinannya demamnya karena apa? Ya. Baik, kemudian kita sampai kepada ini. Adik-adik sebelumnya sampai sini apakah ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Kalau ada bisa langsung aja nanti ya mengajukan pertanyaan. Atau ditulis di chat juga boleh. Baik, sambil saya lanjutkan ya untuk efek demamnya. Yang pertama yang bisa kita lihat adalah peningkatan denyut jantung. Ya. Jadi karena adanya peningkatan suhu tubuh ya, maka frekuensi denyut jantungnya akan meningkat begitu. Ya, tergantung dari seberapa peningkatan suhunya. Ya. Tapi secara normalnya itu setiap peningkatan 1 derajat Celcius akan diikuti dengan peningkatan frekuensi denyut jantung sebanyak kira-kira 10 kali per menit. Jadi kalau misalnya seseorang pada suhu normal dia denyut jantungnya itu 80 gitu ya, 80 kali per menit frekuensi heart rate-nya. Kemudian misalnya dia demam naik 2 derajat jadi 39, maka kita bisa asumsikan bahwa kenaikannya berarti adalah 2 derajat dikali 10. Jadi berapa? 20 ya, naiknya 20 kali, berarti heart rate-nya akan naik menjadi sekitar 100 kali per menit. Yaitu efek demam terhadap frekuensi denyut jantung. Ya, gitu. Karena kan ketika terjadi peningkatan suhu tubuh, ya di sana ada proses tadi metabolismenya meningkat, kebutuhan oksigennya juga meningkat, ya sehingga efeknya jantung juga akan berusaha untuk mengkompensasi itu semua. Ya. Oke, ini jadi kita bisa mengasumsikan seperti itu. Ya. Nah kemudian ada pada beberapa penyakit tertentu ada yang
peningkatannya itu tidak sesuai dengan teori dasar yang tadi ya, teori yang mengatakan bahwa tadi setiap naik 1 naik 8 sampai 12 atau 10. Nah, nih misalnya pada penyakit ini tifoid atau leptospirosis atau gangguan konduksi jantung, di sana ada yang kita sebut dengan istilah bradikardi relatif ya. Bradikardi relatif. Jadi kenaikan denyut jantungnya itu tidak sesuai dengan kenaikan suhunya ya. Jadi kalau misalnya naiknya kan tadi kalau misalnya naiknya 2 derajat Celcius harusnya frekuensinya naik sekitar 20. Nah, pada bradikardi relatif kenaikannya itu lebih rendah. Jadi kalau suhunya naik 2 derajat mungkin frekuensi denyut jantungnya hanya naik 10 gitu ya. Artinya di bawah dari tadi 20 tadi. Kalau misalnya naiknya 2 derajat Celcius disebut dengan bradikardi relatif ya. Itu juga kita bisa menjadikan kita salah satu petunjuk juga. Oh, ini kok ini ya suhunya 39 kok kita nah nih kita harus tahu dulu tapi pada saat dia kondisinya tanpa demam berapa ya. Pada pasien-pasien yang mungkin rajin untuk cukup aware dia akan tahu oh saya kalau sedang tidak demam heart rate-nya sekian gitu. Tapi kalau misalnya pada orang-orang yang mungkin tidak pernah mengecek ya kita tidak akan bisa mendeteksi itu gitu. Ya. Atau yang disebut juga dengan takiaritmia relatif. Jadi kenaikan denyut jantungnya lebih besar dari kenaikan suhunya tadi. Ya. Jadi demamnya cukup 38 misalnya, tapi denyut jantungnya sudah lebih dari 10 kenaikannya. Gitu. Ya, misalnya terutama pada gangguan miokarditis, ya, peradangan pada otot jantung atau pada kasus tirotoksikosis ya. Jadi toksikasi dari hormon tiroid misalnya pada Graves disease seperti itu ya, karena memang pada Graves disease itu kan memang dia dari awal sudah takikardi ditambah dengan adanya suatu demam itu karena ada toksikosis, jadi kenaikannya akan semakin besar. Kemudian juga selain peningkatan denyut jantung juga diikuti dengan peningkatan laju respirasi. Ini juga mungkin mudah dipahami ya kenapa harus meningkat ya, karena kebutuhan oksigen di sana juga meningkat. Oke. Metabolisme jelas saya kira ya, ada peningkatan metabolisme. Kemudian tadi sistem imun ya terkait dengan tadi yang ke fungsi demam, ada peningkatan aktivitas dari imun kompleks gitu. Proliferasi limfosit, kemudian fagositosis ya sebagai mekanisme kompensasi tubuh untuk melawan pirogen yang ada. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nih ya, jelas ya saat kita demam pasti kan rasanya tidak nyaman ya karena ada malaise, nggak enak rasanya gitu ya. Kelelahan otot, tadi karena ada mekanisme untuk produksi panas tadi ya karena menyesuaikan set point di hipotalamus ya. Nah, kalau dalam jangka waktu yang lama itu bisa terjadi penurunan berat badan gitu ya. Jadi karena tadi kan ototnya kontraksinya kan lebih meningkat ya untuk dalam rangka supaya suhunya sama dengan set point di hipotalamus gitu. Ya, penurunan berat badan ya kalau demamnya terlalu lama. Bisa untuk diet juga ini sebetulnya. Tapi jangan ya, jangan sakit dulu baru terus jadi berat badannya turun. Oke, kemudian dapat timbul yang namanya kejang demam. Ya, kejang demam itu kejang yang timbul ya karena demam ya. Jadi biasanya terjadi pada antara anak usia 6 bulan sampai 5 tahun itu dapat terjadi kejang demam. Ya, jadi kejang itu terjadi bukan karena suatu gangguan di otak ya, tapi karena demam yang tinggi kemudian memicu kontraksi otot secara simultan di seluruh tubuh begitu ya. Ini biasanya ada faktor genetik yang berperan di sana. Jadi kalau misalnya orang tuanya dulu pas kecilnya itu punya riwayat kejang demam, ya maka anaknya juga punya resiko, ya walaupun tidak selalu tapi punya resiko untuk terjadi kejang demam. Nah kalau kejang demamnya ini yang simple, yang sederhana, nanti dia akan sembuh ya kalau udah 5 tahun, maka biasanya tidak akan lagi gitu. Kecuali memang ada suatu risiko, misalnya keluarganya punya epilepsi gitu ya. Jadi etiologinya infeksi apapun, kadang diare aja ya, diare kemudian demam bisa timbul kejang seperti itu. Kemudian delirium ya karena penurunan peningkatan suhu nanti jadi ada gangguan kesadaran begitu ya. Dehidrasi saya kira jelas ya karena suhu tubuh tinggi, penguapan meningkat ya, cairannya akan banyak yang dikeluarkan gitu ya. Gagal jantung ini kalau sudah sampai pada tahap yang lebih berbahaya lagi. Tadi misalnya karena
demam, kemudian frekuensi jantungnya meningkat terus-menerus sampai terjadi kegagalan jantung karena sudah tidak mampu lagi untuk mengkompensasi. Gitu. Kemudian juga dapat terjadi kegagalan respirasi, terutama pada pasien-pasien yang memang sudah punya riwayat gangguan fungsi paru. Jadi sistem respirasinya gagal untuk mengkompensasi tadi peningkatan suhu yang terjadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke hipertermia. Ini masih berbicara tentang peningkatan suhu. Nah, ini sedikit yang kita perlu cermati di sini. Untuk hipertermia itu suhu tubuhnya meningkat, tapi tidak ya atau tanpa didahului dengan peningkatan termostat di hipotalamus. Jadi set point-nya tidak meningkat, ya. Tidak seperti pada demam yang tadi. Pada hipertermia, termostatnya cenderung untuk tetap, ya tidak ada peningkatan. Nah, mekanismenya di sini yang pertama bisa terjadi karena adanya paparan panas eksogen. Ya. Jadi karena paparan panas dari luar yang ekstrim terutama, ya, maka dapat terjadi peningkatan suhu tubuh tanpa didahului oleh tadi peningkatan set point. Suhu lingkungan yang sangat panas, ya. Kemudian berpakaian tidak tepat ini maksudnya sedang panas-panas, ya, jam 12 siang panas sekali. Terus kemudian berjemur pakai jaket lengkap gitu, ini contoh ya. Itu contoh ekstrim memudahkan kita untuk membayangkan, oh ya kalau bisa tuh kalau kita panasan begitu bisa suhu tubuhnya meningkat. Atau karena peningkatan panas endogen, jadi produksi panas endogen yang meningkat. Ya, misalnya pada kegagalan dari kontrol termoregulasi, jadi ada suatu disregulasi pada produksi panasnya begitu. Ya misalnya mungkin karena memang belum baik pada bayi misalnya, atau karena pada lansia yang memang sudah ada gangguan gitu ya. Kemudian ada gangguan keseimbangan asam basa, ya. Keseimbangan asam basa juga di sana diantaranya bisa menimbulkan produksi panas yang berlebih begitu ya. Nah, juga gangguan berkeringat, ya misalnya karena kelenjarnya sedikit, ya kan berarti pengeluaran panas lewat keringat juga akan berkurang, sehingga panas akan tertahan lebih lama dan kalau diakumulasi bisa menjadi hipertermia. Ya. Ini contoh yang paling simpel, misalnya adalah olahraga berat nih, ya olahraga berat di lingkungan yang panas, ya maka dapat terjadi hipertermia. Nah, ini kita bisa melihat untuk perbedaan antara demam dengan hipertermia. Ya, jadi kalau kita lihat yang A itu kan kondisi yang normal ya. Jadi temperatur setnya hipotalamus itu sama dengan temperatur yang terukur di tubuh kita tadi ya. Kemudian yang B itu adalah yang kondisi fever, yang demam ya. Jadi suhu tubuh itu yang kita ukur tuh naik ya. Karena memang tadi didahului oleh peningkatan set point di hipotalamus. Sedangkan yang C, yang hipertermi itu set point-nya tetap ya tidak meningkat, tapi di sini suhu yang terukur itu meningkat ya tadi ya karena tadi misalnya produksi panas berlebih atau paparan eksogen yang berlebih. Gitu. Saya kira bisa dipahami ya dari perbedaan antara demam dengan hipertermia. Ya, dilihat dari proses awalnya. Ini beberapa etiologi dari hipertermia. Yang paling umum memang adalah exercise tadi ya, exercise terutama intensitas yang berat. Kemudian ada hipertermia yang disebabkan karena obat ya, kemudian karena gangguan reseptor ya di beberapa jenis ya. Drug induced hipertermi karena obat-obatan misalnya psikotropika, kemudian ada hipertermia maligna ya, ada sindrom serotonin ya. Jadi beberapa etiologi yang memang cukup masing-masing cukup spesifik begitu ya. Ini mohon maaf sedang turun hujan jadi harap maklum kalau misalnya suaranya sedikit kurang jelas. Oke, kita bahas beberapa contoh hipertermia. Yang pertama adalah heat stroke ya, heat stroke. Stroke karena panas. Ini stroke-nya beda dengan stroke karena gangguan saraf ya.
bukan stroke yang karena ada dengan gejala hemiparasis dan sebagainya. Ya, jadi di sini pada heat stroke itu suhu tubuh mencapai ambang kritis ya, lebih tinggi dari 40 derajat Celcius. Gitu. Nah, ini ditandai dengan beberapa gejala, pusing, mual, ya, kesadaran menurun. Ada 2 klasifikasi untuk heat stroke, ada yang klasik ya, yang klasik dan ada eksersional. Klasik itu yang nanti kita bahas. Ada perbedaan-perbedaannya. Yang paling sering terjadi pada anak dan juga lansia. Nah, ini adik-adik bisa menyimak untuk perbedaan antara yang klasik dengan yang tidak klasik ya. Yang klasik dengan yang eksersional. Kita bisa melihat dari beberapa aspek ya, dari usia, kemudian jenis kelamin ya, dari setting lingkungan ya, dari onset terjadinya, dari keterlibatan otot ya, kemudian dari penyakit yang mendasari, dari prognosisnya gitu ya. Nah, kita lihat yang eksersional ini. Ini tadi terkait dengan exercise ya, kalau yang eksersional ini. Kita bisa melihat dari segi usia, biasanya pada usia pertengahan yang usia dewasa ya, yang memang aktivitas fisiknya itu sedang banyak-banyaknya gitu ya. Secara gender memang di sini kelihatan pada laki-laki lebih utama, tapi juga tidak kemungkinan dapat terjadi pada wanita ya. Nah, lokasinya settingnya ya biasanya di outdoor ya, karena adanya paparan panas yang ekstrim begitu ya. Konsepnya cepat ya, menyesuaikan dengan paparannya tadi gitu ya. Otot yang terlibat biasanya iya, karena tadi ada exercise di sana ya. Dan bisa terjadi pada orang-orang yang sehat, karena memang ini penyebabnya kan jelas karena paparan dan karena adanya peningkatan aktivitas otot yang paling sering gitu. Ya, sehingga ketika etiologinya dihilangkan, biasanya prognosisnya juga akan baik gitu ya. Berbeda dengan yang non eksersional yang klasikal tadi. Biasanya pada usia lanjut ya, karena memang sudah ada gangguan dari termoregulasi ini. Okay. Kemudian usianya tidak berpengaruh, ya. Kemudian cenderung ini perjalanannya itu lambat ya, perlahan begitu, karena memang sudah ada gangguan sistemik di sana. Dan biasanya diperberat oleh penyakit tertentu yang memang sudah dimiliki oleh pasien ya. Nah, adaptasi, jadi tubuh juga akan selalu beradaptasi ya ketika ada suatu stresor panas ya. Namun kan kadang-kadang tidak selalu adaptasinya itu berhasil. Kalau berhasil ya suhu tubuh akan kembali normal, namun jika tidak ya akibatnya akan dapat fatal begitu. Oke, adaptasinya di sini biasanya yang pertama kita bisa lihat dari hipotalamusnya sendiri ya. Ini segala upaya untuk apa? Untuk mengurangi suhu tubuh ya, untuk mengeluarkan panas, mengurangi produksi gitu ya. Vasodilatasi, jelas saya kira vasodilatasi ya, berkeringat ya, meningkatkan curah jantung. Jadi curah jantungnya itu ditingkatkan, tujuannya adalah untuk semakin banyak membawa panas itu ke perifer ya, sehingga akan cepat dikeluarkan, harapannya seperti itu. Kemudian juga ada aktivasi dari mediator inflamasi ya, untuk menghilangkan panas terutama pada fase akut ya. Kemudian juga untuk melindungi tubuh dari suatu adanya kerusakan ya. Kita tahu kan kalau ada suhu yang meningkat, protein kan akan lebih cepat mudah mengalami kerusakan ya, sehingga di sini ada mekanisme untuk mencegah terjadinya kerusakan dari protein, denaturasi protein. Kemudian juga ada faktor genetik, ini juga mempengaruhi adaptasi yang ditimbulkan. Kemudian untuk patomekanismenya sendiri ya, kita tahu bahwa memang panas itu punya efek yang langsung ya, secara langsung itu bisa merusak sel, langsung akan terbakar ya, secara kasarannya begitulah gampangnya. Apalagi kalau misalnya ada faktor predisposisi yang dimiliki oleh si pasien tersebut ya. Ya, jadi karena ada suatu panas, bisa selnya rusak secara langsung ya, kemudian juga dapat terjadi kan tadi penguapan meningkat ya, sehingga dapat terjadi kekurangan cairan ya, dehidrasi ya, hipovolemia ya, yang keluar tidak hanya air tapi juga elektrolit akan ikut keluar bersama dengan keringat tadi ya, jadi hipovolemia, jadi kemudian dehidrasi begitu ya, itu ya.
Atau kemudian misalnya kalau pada kasus olahraga berat atau karena suhu lingkungan yang panas ya, ini dapat terjadi peningkatan aliran darah dari sirkulasi yang di daerah mesenterik ya, perut, usus ke otot dan kulit ya, karena olahraga berat. Jadi yang membutuhkan banyak oksigen itu adalah otot ya, sehingga sirkulasinya akan banyak beralih ke daerah otot. Sehingga karena yang di daerah mesenterium itu berkurang, ya dapat terjadi hipoperfusi di sana. Ya, sehingga hipoperfusi dapat terjadi gangguan di daerah intestinal dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada gangguan koagulasi, ya, gangguan koagulasi cedera endotel yang dapat terjadi yang namanya DIC, ya, koagulasi intravaskuler yang menyeluruh di seluruh tubuh. Jadi kerusakan endotel, ya, karena adanya peningkatan permeabilitas dari vaskuler, ya, yang terlalu meningkat, sehingga dapat terjadi ekstravasasi, gitu. Okay. Atau juga dapat terjadi peningkatan ekspresi dari molekul adesi, ya, sehingga leukositnya akan lebih aktivitasnya. Kemudian juga dapat terjadi kerusakan jaringan, gitu. Nah, nanti bisa simak ya, karena adanya fosforilase oksidatif, depresi cadangan energi yang terlalu berkurang begitu. Okay. Untuk pemakaian ATP-nya meningkat, cadangan energinya berkurang, dapat terjadi nekrosis jaringan karena adanya denaturasi protein. Untuk secara klinis dapat dilihat pertama terukur dari suhunya gitu ya, dari suhunya kalau suhunya sudah mencapai 41, 42 itu dapat terjadi kematian sel. Nanti kalau sudah lebih ya bisa terjadi nekrosis seluler, kematian terjadi. Kegagalan pelepasan panas ya dapat ditandai dengan adanya vasokonstriksi, kulitnya kering dan panas begitu. Ya, harusnya kan ketika ada suhu meningkat vasodilasi, dan ini ada kegagalan ya, sehingga terjadi vasokonstriksi, kulitnya kering, panas begitu ya. Kemudian dari tadi karena dehidrasi tadi misalnya dapat terjadi penurunan kesadaran ya, bahkan timbul kematian gitu ya. Jadi bisa mempengaruhi di semua sistem. Komplikasinya juga demikian, dapat mengenai seluruh sistem ya. Bisa ke otak, bisa ke sistem respirasi, jantung, ya, intestinal, dapat juga terjadi gangguan koagulasi. Ya, jadi adanya suatu koagulasi yang menyeluruh di seluruh tubuh. Sehingga otomatis ketika ada koagulasi, maka perfusi jaringan juga akan terganggu, organ akan menjadi iskemik semua. Gitu. Nah, dan kalau itu akibat karena sunstroke ya, misalnya radiasi matahari yang sangat menyengat begitu ya, maka kita bisa merasakan gejalanya seperti ini, gitu. Ada mual, sakit kepala dan seterusnya. Oke, kemudian contoh hipertermia yang lain adalah adanya hipertermia maligna, ya, malignan hipertermia. Ini suatu kondisi yang sifatnya genetik ya, jadi ada karena adanya suatu mutasi ya, autosomal dominan ya, perbandingannya cukup 1:100.000 per populasi gitu ya, satu kasus per 100.000 orang. Nah, di sini hipertermia terjadi karena adanya suatu gangguan transport dan penyimpanan kalsium di retikulum sarkoplasma ya. Kita adik-adik masih ingat dulu ketika membahas tentang kontraksi otot ya, kita tahu kontraksi otot terjadi ketika ada suatu impuls ya masuk ke otot, kemudian terjadi aktivasi sel otot ya di sana, lalu ada pengeluaran kalsium kan ya, kalsium akan keluar dari retikulum sarkoplasma ya, masuk ke intrasel, kemudian berkaitan dengan troponin ya, jika terjadi kontraksi. Nah, nah di sini yang terjadi adalah ini pelepasan CA-nya itu terus-menerus meningkat gitu, CA-nya akan terus-menerus, tapi pengembaliannya akan terganggu, sehingga kalsium intraselulernya itu terus-menerus tinggi begitu ya, sehingga kontraksi ototnya juga akan terus-menerus terjadi. Nah, ini terjadinya karena adanya gangguan pada suatu reseptor yang disebut dengan reseptor ryanodin. Ya. Ada juga yang mengatakan reseptor DHP, dihidropiridin ya, karena kan ketika ada suatu impuls masuk ke otot di sana, tubulus teraktivasi, di sana nanti akan ada ikatan antara reseptor dengan reseptor ryanodin dan juga dihidropiridin, sehingga nanti ada retikulum sarkoplasma di situ
CA-nya akan keluar. Nanti ini terganggu. Jadi terus CA-nya keluar terus begitu. Sehingga yang terjadi adalah kontraksi ototnya terus menerus gitu. Nah, ini dapat dipicu paling sering oleh obat anestesi, ya, inhalasi, ya. Misalnya pada tindakan operasi begitu ya, ada jenis halotan, ada isoflurane dan lain-lain, itu bisa menjadi pemicu dari hipertermia maligna, ya. Atau juga penggunaan suksinilkolin, ya. Nah, ini juga kan dia obat yang suatu agent yang dia juga berperan di otot gitu nggih, di endplate-nya otot ya, sehingga terjadi pelepasan CA dari sistem sarkoplasma gitu. Ya, nah ini. Jadi karena CA-nya banyak di intrasel ya, jadinya terus terjadi kontraksi otot begitu ya. Kontraksi otot yang tidak terkoordinasi cepat ya, sehingga akan panas yang dihasilkan akan terus menerus meningkat gitu, sehingga suhu tubuhnya juga akan meningkat dengan cepat ya. Nih, sampai dapat terjadi asidosis metabolik ya. Asidosis metabolik ya, karena CO2-nya hasilnya tadi meningkat, ya, metabolik asidosis, kemudian juga dapat terjadi rhabdomyolysis. Jadi ototnya sampai karena terus-menerus dipaksa kontraksi, ya dia jadi mengalami lisis ya. Nah, karena ototnya lisis, kemudian maka konten dari sel ototnya akan kemana-mana gitu. Misalnya ionnya, kaliumnya akan jadi banyak ya, kaliumnya meningkat, jadi ini hiperkalemia ya. Mioglobinnya juga kan dia akan ikut masuk ke sirkulasi, nanti akan dapat keluar di urin, jadilah mioglobinuria seperti itu ya. Hiperkalemia karena ototnya itu mengalami lisis, selnya lisis, membrannya lisis, jadi kalium di dalam, kan kalium intrasel ya, intrasel kan banyak ke ekstrasel masuk ke aliran darah jadi hiperkalemia ya. Kemudian takikardi ya, karena ototnya rusak, dia sebenarnya butuh oksigen terus itu untuk tadi mengkompensasi kontraksinya. Takikardi artinya bahkan sampai gagal jantung ya. Jadi sudah bisa sampai terjadi kegagalan organ gitu. Untuk pencegahan dan terapinya, Anda harus tahu nih riwayat keluarganya. Ada nggak keluarganya dengan riwayat yang seperti itu? Gitu. Jadi ketika riwayat di inhalasi, ada nggak pernah riwayat terjadi kontraksi seperti itu? Gitu ya. Kemudian monitoring suhu, ya harus selalu dicek suhunya. Ketika ada suatu peningkatan suhu yang kita curiga kok naik terus, ya kita harus hati-hati begitu. Ya. Terapinya dengan menggunakan pendingin, ya didinginkan, dan dinginkannya pun juga harus bertahap ya, tidak bisa langsung begitu, karena nanti juga bisa terjadi kerusakan jaringan yang lebih parah bahkan ya. Ini dapat diatasi dengan pemberian obat ya. Obatnya disebut regimennya namanya dantrolen ya. Obat ini bisa berikatan dengan reseptor ryanodin tadi ya, sehingga bisa mengakibatkan penghambatan dari pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasmik begitu ya. Jadi bisa menghambat ya. Jadi dia ketemu ryanodin reseptornya, lalu bisa jadi efeknya adalah menghambat pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasmik ya, sehingga kontraksinya juga akan dapat diatasi begitu. Kemudian yang berikutnya ada neuroleptik malignan sindrom. Neuroleptik ya, terkait dengan sistem saraf tentu saja ya. Nah, ini etiologinya belum diketahui dengan pasti, tapi sindrom ini terjadinya setelah penggunaan obat-obatan neuroleptik, psikotrop obat-obatan untuk kasus-kasus misalnya skizofrenia gitu ya, neuroleptik, haloperidol ya, seperti itu. Antipsikotik ya. Nah, kan itu obat-obatan yang sifatnya dia menghambat dopamin ya, dopaminnya dihambat, maka dapat terjadi tadi kontraksi otot juga yang terlalu berlebih ke kekuatan otot begitu ya. Inhibisi dopamin reseptor di pusat termoregulasi sehingga terjadi kontraksi otot, tidak ada relaksasinya terhambat begitu. Karena kaku terus menerus kontraksi ya jadi hipertermia ya, ada peningkatan dari produksi panas gitu. Nah, efek lainnya hampir sama ya, suhunya meningkat, dapat terjadi kematian karena gagal organ. Ini jadi memang ini sering terjadi pada pasien-pasien yang mengkonsumsi antipsikotik ya. Baik, berikutnya itu untuk beberapa contoh yang hipertermia ya. Selanjutnya adalah hipotermia.
Klasifikasinya ada beberapa. Ada yang mengklasifikasikan menjadi 3, ringan, sedang, berat. Ada yang menjadi 4, tidak masalah ya. Prinsipnya adalah ketika suhu tubuh itu turun di bawah normal, maka akan dapat mengakibatkan gangguan-gangguan sistem. Semakin penurunannya semakin banyak gitu ya, maka juga efeknya akan semakin fatal tentu saja. Apalagi kalau sudah mencapai di bawah 30 Celcius suhu tubuhnya. Ada juga yang mengatakan di bawah 28, tapi 30 itu sudah merupakan suatu alarm nih, alarm bahwa sudah terjadi potensi adanya suatu ini, misalnya fibrilasi ventrikel, koma dan seterusnya ya. Nah, mekanismenya yang paling sering pada hipotermia adalah paparan suhu dingin yang disertai dengan gangguan termoregulasi ataupun tidak disertai. Jadi mungkin tubuh kita normal ya, tidak ada gangguan termoregulasi, tapi memang karena adanya suatu paparan yang ekstrim gitu ya, maka dapat terjadi hipotermia. Ini ada beberapa untuk klasifikasinya dari manifestasinya ya, ada yang aksidental, ada yang perioperatif, disebut juga dengan iatrogenik hipotermia, lalu ada yang induced hipotermia. Nah, untuk yang tadi yang pertama ada yang lokal, ada yang generalized ya. Jadi ini yang lokal dulu ya. Jadi hanya bagian tubuh tertentu ya. Hipotermianya tidak menyeluruh ya. Yang paling ringan adalah frostnip ya. Frostnip itu jadi kedinginan ya. Ini sering terjadi pada daerah ujung perifer ya, daerah perifer, misalnya cuping telinga ya, ujung hidung dingin ya, ujung jari pipi ya, atau daerah-daerah yang memang dia vaskularitasnya paling perifer ya, kan sangat paling berisiko untuk mengalami frostnip gitu ya. Misalnya naik gunung, ini kalau tidak dilindungi bisa kan paling pertama dingin kan di daerah-daerah ini ya. Lalu ada juga yang disebut dengan kaki imersi ya, immersion foot. Nah, ini misalnya pada orang-orang yang mungkin di daerah suhu dingin ya, di subtropis di sana ya, paparan dingin yang dia harus bertahan di parit laut misalnya ya, dapat terjadi kaki imer. Kakinya ya mengalami ini frostbite ya, hipotermia. Kemudian frostbite yang ketiga. Jadi memang ini jadinya membeku karena ada paparan suhu ekstrim ya. Bahkan kalau sudah terbentuk kristal es dalam sel karena saking dinginnya, bisa terjadi suatu kerusakan jaringan yang irreversibel gitu. Ya. Nah, ini contoh kita lihat dari ini gambar contoh frost. Begitu ya. Ini gejalanya juga sangat dipengaruhi oleh seberapa. Misalnya yang paling sering misalnya apa contohnya? Kasus tenggelam misalnya ya, kasus kecelakaan kapal tenggelam, kemudian karena paparan suhu yang dingin ya jadinya generalized hipotermia. Sehingga untuk manajemennya harus dengan penghangatan secara bertahap. Ya, tidak boleh penghangatannya itu langsung jedek, langsung panas, tidak. Tapi harus bertahap. Karena kalau langsung nanti malah jadi kerusakannya akan semakin sulit untuk diatasi. Gitu ya. Sama tadi misalnya kalau frostbite itu pun juga harus perlahan ya. Harus perlahan pemanasannya ya, dihangatkan dengan perlahan. Karena ketika kalau misalnya dia penghangatannya itu terlalu cepat, nanti malah dapat terjadi yang namanya cedera reperfusi juga bisa. Jadi sudah misalnya sudah terbentuk kristal es beku, kemudian nanti dipanaskan. Nah, kalau memang lingkungannya belum siap untuk penyembuhan secara berkelanjutan, nanti bisa terjadi beku kembali. Jadi misalnya
masih di lingkungan dingin, kemudian dipanaskan, terus beku lagi, jaringannya nanti efeknya akan lebih parah. Jadi kalau memang mau istilahnya dicairkan bekuan tadi di selnya itu harus secara kontinu gitu, perlahan gitu. Jadi harus secara bertahap, penghangatannya harus secara bertahap. Oke, kemudian yang perioperatif hipotermia, ya ini biasanya karena terjadi pada tindakan-tindakan operatif gitu ya. Predisposisinya bisa karena imobilisasi ya, atau paparan suhu dingin lingkungan ya. Nah, ini mekanismenya ya bisa terjadi karena memang efek dari obat-obatan anestesi umum ya, atau yang regional juga bisa terjadi blokade saraf sehingga terjadi gangguan termoregulasi. Nah, hipotermia kondisinya suhunya normal ya, suhu yang biasa gitu 37, nanti kan denyut jantungnya masih stabil cepat, terus kemudian sirkulasi darahnya juga cukup, itu kan mengganggu operasi ya, maksudnya perlu diturunkan metabolisme yang turun ya. Dihentikan sebentar tapi tidak sampai berhenti, istilahnya begitu ya, gitu, supaya prosesnya bisa dilaksanakan dengan cepat. Itu untuk beberapa contoh hipotermia. Ya. Jadi di sini kalau kita berbicara hipotermia, hipertermia, ya, dua-duanya sama-sama bisa membahayakan. Ya. Gitu. Jadi harus penanganannya harus betul-betul diperhatikan betul. Ya, hipotermia pun, ya apalagi kalau sudah sampai tadi level yang berat, itu akan bisa irreversibel kerusakannya. Ya. Gitu. Baik, dari sini ada yang mau didiskusikan dulu? Satu, dua, tiga, tidak ada? Oke, baik. Kalau memang belum ada pertanyaan, nanti kalau sekarang belum ada, nanti silakan kalau memang setelah ini baru keinget mau tanya apa, silakan ya, bisa japri, enggak apa-apa gitu ya. Gitu. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin untuk sesi ini bisa kita akhiri sampai di sini ya. Saya sangat berharap adik-adik tidak puas ya dengan slide yang saya paparkan. Nanti harapannya bisa lebih mencari tahu lagi, mencari tahu detail dari masing-masing apa yang tadi saya sampaikan ya. Jadi istilahnya kita belajar di sini bareng hanya semacam trigger saja ya. Nanti adik-adik bisa mencari lebih banyak ya. Sekarang kan referensi sudah sangat-sangat mudah untuk diakses gitu. Jadi dari beberapa contoh simpel yang tadi, adik-adik harapannya bisa belajar lebih banyak lagi. Ya, karena nanti kasus-kasus ini kan akan cukup kita temui, apalagi yang pertama tadi terkait dengan fever ya, demam, itu kasusnya sangat hampir setiap hari mungkin nanti adik akan bertemu dengan orang-orang dengan kasus demam. Di keseharian pun juga begitu ya. Jadi harapannya dia nanti betul-betul bisa banyak searching lebih lanjut tentang itu. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi sudah saya upload di Google Drive kelas, ya, di Google Drive di materi kuliah. Oke, baik, terima kasih adik-adik semuanya. Selamat pagi, semoga semua sehat selalu, ya. Kesehatan, jangan lupa makan cukup, istirahat yang cukup, ya, supaya kita tetap sehat dan bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik. Oke, selamat pagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak dokter. Sehat selalu. Terima kasih, dokter.